Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, masih membahas tentang sistem sirkulasi. Pada bagian yang kedua ini kita akan lebih dalam membahas tentang organ penyusun sistem sirkulasi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa sistem sirkulasi pada manusia itu didukung oleh suatu struktur tertentu, di mana struktur ini mendukung fungsi-fungsi dari sistem sirkulasi tersebut. Nah, kita sudah membahas tentang komponen darah dan juga golongan darah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang organ penyusun sistem sirkulasi. Apa saja yang termasuk dalam organ penyusun sistem sirkulasi, nanti kita akan membahas satu persatu. Nah, organ sistem sirkulasi pada manusia ini tersusun dari dua komponen. Yang pertama adalah jantung dan yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, jantung ini berfungsi sebagai alat pemompa darah untuk mendistribusikan darah tersebut ke seluruh jaringan tubuh. Dimana sebelumnya kita tahu bahwa darah itu kan dia membawa nutrisi, membawa gas-gas yang digunakan untuk proses metabolisme sel. Nah, ini alat untuk mendistribusikannya adalah jantung, dimana jantung ini akan memompa darah itu menuju ke sel-sel di seluruh tubuh. Itu fungsi dari jantung. Kemudian ada pembuluh darah, dimana kita tahu bahwa sistem peredaran darah manusia itu adalah sistem peredaran tertutup. Karenanya darah ini akan mengalir sepanjang pembuluh darah di seluruh bagian tubuh atau seluruh jaringan tubuh. Nah, ini pembuluh darah ini berfungsi sebagai saluran distribusi yang menghubungkan jantung dengan jaringan-jaringan yang ada di seluruh tubuh. Nah, ini gambaran ya bahwa pembuluh darah itu pada manusia terdiri dari tiga komponen. Ada komponen yang disebut sebagai arteri, ada vena, dan juga ada kapiler. Di mana arteri ini berfungsi untuk membawa darah dari jantung menuju ke jaringan seluruh tubuh. Nah, yang perlu digarisbawahi kalau arteri itu membawa darah dari jantung menuju ke seluruh jaringan tubuh. Kalau vena kebalikannya, dia membawa darah dari jaringan menuju ke jantung. Kalau kapiler itu adalah pembuluh-pembuluh halus pada jaringan yang berperan dalam pertukaran zat. Nah, ini adalah gambaran struktur penampang jantung yang hubungannya dengan pembuluh darah ya. Dimana kalau kita lihat di gambar biasanya ada warna biru dan merah, tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan mana bagian yang arteri, mana bagian yang vena. Nah, itu struktur dari jantung. Kita akan membahas satu persatu. Mulai dari bagian yang pertama adalah jantung. Nah, jantung itu merupakan organ otot berongga yang terletak di pusat dada sebelah kiri. Nah, yang berfungsi untuk memompa darah. Nah, kita tahu bahwa ketika kita membahas jaringan dulu ada jaringan otot jantung. Nah, itu yang menyusun jantung, itu adalah otot jantung. Nah, jantung ini terdiri dari beberapa lapisan. Ada lapisan-lapisan penyusunnya yang berjumlah 3. Yang pertama adalah yang disebut sebagai epikardium. Ini adalah lapisan paling luar dari jantung. Epi itu bagian luar, permukaan luar dari jantung. Nah, ini terdiri dari jaringan ikat dan lemak yang berfungsi sebagai lapisan pelindung. Itu lapisan yang pertama. Kemudian lapisan kedua ini adalah lapisan utama dari jantung, yaitu miokardium. Dimana di lapisan ini isinya adalah sel-sel otot. Dan miokardium ini merupakan lapisan yang tebal. Nah, sel-sel otot isinya. Kemudian lapisan yang terakhir yang paling dalam itu adalah endokardium. Di mana endokardium ini terdiri dari sel-sel endotel atau epitel yang halus, di mana permukaannya ini tidak kaku dan dia merupakan pelapis bagian rongga dalam dari jantung. Nah, itu lapisan-lapisan jantung. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini jantung ketika dibelah, di dalamnya ada ruangan-ruangan semacam ini. Kemudian jika dilihat lapisannya, ini lapisan yang paling luar ada epikardium ya, jaringan ikat sebagai pelindung. Kemudian yang tengah ini adalah miokardium yang isinya adalah sel-sel otot, dia tebal. Kemudian paling dalam itu ada endokardium yang isinya adalah sel-sel endotel atau epitel. Nah, ini struktur dari jantung. Nah, jantung itu memiliki struktur yang mendukung fungsinya sebagai pemompa darah, di mana jantung ini memiliki 4 ruang. Nanti akan kita bahas mungkin di
sebelumnya sudah pernah membahas, sudah pernah tahu bahwa ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Itu adalah ruangan jantung. Kemudian ruangan jantung ini dia berperan sebagai tempat penampungan darah sebelum dipompakan. Kemudian ada lagi katup jantung. Ini katup-katup yang membatasi antara satu ruang dengan ruang yang lain maupun dengan pembuluh darah. Nah, ini fungsinya adalah mencegah adanya aliran balik darah sehingga aliran itu tetap searah, tidak berbalik. Itu fungsi dari katup pada jantung. Nah, kita akan membahas struktur secara lebih mendetail tentang jantung dan bagian-bagiannya. Kita bahas dulu ruangan jantung. Ada ruang kita tahu ada serambi ya, serambi atau di sini bahasanya adalah atrium. Atrium kanan dan atrium kiri. Nah, ini adalah atrium kanan. Atrium kanan adalah ruangan di mana dia berfungsi untuk menampung darah dari seluruh tubuh. Jadi dari seluruh tubuh ini darah akan dikumpulkan di atrium kanan. Nah, kemudian ada ventrikel kanan. Jadi dia menampung darah dari atrium kanan. Darahnya ini nanti akan dipompa menuju ke paru-paru. Jadi yang berfungsi memompa darah ke paru-paru itu adalah ventrikel kanan. Nah, kemudian ada lagi atrium kiri. Nah, atrium kiri itu adalah bagian atau ruangan yang mengumpulkan darah dari paru-paru. Nah, kemudian dari paru-paru ini akan masuk ke ventrikel kiri. Nah, ventrikel kiri ini adalah tempat penampungan sebelum nanti dipompakan menuju ke seluruh tubuh. Jadi yang memompa darah ke seluruh tubuh itu adalah ventrikel kiri. Nah, ini kalau kita lihat strukturnya ya, strukturnya antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri, ternyata struktur dindingnya lebih tebal di ventrikel kiri daripada ventrikel kanan. Ini ada alasannya. Kenapa demikian? Karena ventrikel kiri dia harus bekerja menggunakan energi yang lebih banyak. Otomatis massa ototnya juga harus lebih banyak karena dia akan memompa darah menuju ke seluruh bagian tubuh dengan saluran yang sangat panjang. Sedangkan ventrikel kanan dia hanya memompa menuju ke paru-paru yang salurannya lebih pendek sehingga tidak membutuhkan jumlah massa otot yang banyak. Nah, itu penjelasan kenapa ventrikel kiri itu memiliki dinding yang lebih tebal daripada ventrikel kanan. Itu ruangan jantung. Kemudian ada katup jantung. Nah, ada katup yang disebut sebagai katup tricuspidalis. Ini antara atrium dan ventrikel kanan. Atrium kanan dan ventrikel kanan ini ada satu katup yang disebut sebagai katup tricuspidalis. Tri itu 3, spidalis itu adalah katup, daun katup. Jadi daunnya itu ada 3 buah daun yang bisa menutup. Nah, ini katup tricuspidalis fungsinya adalah untuk mencegah aliran kembali ke atrium kanan dari ventrikel kanan. Jadi ketika darah itu sudah masuk ke ventrikel kanan, dia akan dipompakan, katup ini akan menutup. Katup menutup, kemudian darahnya akan keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Itu katup tricuspidalis. Kemudian ada katup pulmonalis. Nah, ini terletak di antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. Ini ya. Ini katup pulmonalis yang berfungsi untuk mencegah aliran kembali dari arteri pulmonalis menuju ke ventrikel. Jadi ketika darah itu sudah dipompa masuk ke ventrikel atau arteri pulmonalis, dia jantung ini kan akan kembali relaksasi dan otomatis katup ini akan menutup sehingga darahnya tidak bisa kembali lagi. Nah, kemudian ada katup bicuspidalis. Bi itu 2. Ini antara atrium dan ventrikel kiri. Nah, ini mencegah aliran balik dari ventrikel kiri menuju ke atrium kiri. Kemudian ada katup aorta yang membatasi antara ventrikel kiri dengan aorta atau pembuluh arteri besar aorta yang nantinya menuju ke seluruh tubuh. Nah, itu katup-katup jantung. Kemudian sebenarnya bagaimana sih mekanisme kerja jantung? Bagaimana jantung itu memompa? Sebenarnya otot jantung itu berkontraksi secara ritmis yang disebut sebagai siklus jantung. Dan ini dikontrol oleh saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Simpatik ini sebagai saraf untuk mempercepat denyut jantung, sedangkan saraf parasimpatik ini untuk memperlambat denyut jantung. Jadi dua saraf ini saling berkolaborasi untuk menentukan irama atau siklus dari jantung. Nah, siklus jantung itu ada 2 fase, ada diastol dan ada sistol.
Diastol ketika atrium ini berkontraksi dan ventrikel relaksasi. Atriumnya berkontraksi, mengecil, ventrikelnya relaksasi, sehingga darahnya mengalir dari atrium menuju ke ventrikel. Sedangkan sistol itu atriumnya relaksasi, ventrikelnya kontraksi, sehingga darah itu keluar dari jantung. Nah, ini adalah gambarannya. Ketika diastol, atrium akan kontraksi, ventrikelnya relaksasi, sehingga darahnya masuk ke ventrikel, baik itu kanan maupun kiri. Kalau sistol berarti dia atriumnya relaksasi, ventrikelnya kontraksi. Darah itu akan keluar dari jantung. Yang di ventrikel kanan akan keluar menuju ke paru-paru, yang di ventrikel kiri akan keluar menuju ke seluruh bagian tubuh. Nah, itu siklus jantung. Jadi bergantian, detaknya bergantian. Bagian atrium kemudian ventrikel berdetak bergantian. Nah, kemudian siklus jantung itu dipengaruhi oleh sistem pengaturan jantung, di mana jantung ini memiliki sifat otoritmisitas, atau dia memiliki kemampuan untuk berkontraksi secara ritmis akibat potensial aksi dari jantung itu sendiri. Jadi semi otomatis, jantung itu bekerja secara semi otomatis dibandingkan dengan organ-organ yang lain yang dikontrol oleh sistem saraf pusat. Jadi jantung itu dia memiliki sifat yang semi otonom. Sifat ini dipengaruhi oleh adanya beberapa nodus, adanya beberapa bagian yang dapat menghasilkan potensial aksi sendiri, menghasilkan impuls listrik sendiri. Ada nodus sinus atrialis atau nodus SA, ada nodus atrioventrikel, ada berkasis dan jerat Purkinje. Nah, ini adalah letak-letaknya ya. Nodus sinus atrialis ini terletak di dinding atrium bagian kanan. Ini ya. Bagian kanan ini dapat memicu potensial aksi 70-80 denyut per menit. Sedangkan ada atrioventrikel atau nodus AV ini terletak di atas pertemuan antara ventrikel dan atrium kanan. Nah, ini menghasilkan potensial aksi 40-60 denyut per menit. Kemudian ada berkasis, di mana ini berasal dari berkas dari nodus AV ya, memanjang, dapat menghasilkan potensial aksi 20-40 denyut per menit. Dan ada serat halus yang berasal dari berkasis ini, dari berkasis yang disebut sebagai serat Purkinje, ini dapat menghasilkan 20-40 denyut per menit potensial aksinya. Nah, ini adalah struktur dari penyusun pembuluh darah. Kalau tadi kita sudah membahas jantung, kita masuk ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah tadi sudah disampaikan ada 3 macam, ada arteri, ada vena, dan juga ada kapiler. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari arteri dulu. Nah, fungsi arteri ini membawa darah dari jantung menuju ke jaringan seluruh tubuh. Nah, sifat dari arteri ini dia memiliki dinding yang tebal, kuat, dan elastis karena dia menahan tekanan dari jantung. Dimana arteri ini kan dia letaknya dekat dengan jantung, otomatis tekanannya akan sangat dipengaruhi oleh jantung. Makanya di sini otot polosnya dia tebal dan dindingnya tebal. Kalau dindingnya tipis, otomatis arteri ini akan mudah pecah, sehingga dia didesain dengan dinding yang tebal dan kuat serta elastis. Nah, otot polosnya tebal di sini. Kemudian arteri itu memiliki beberapa bentuk ya. Ada arteri yang paling besar itu disebut sebagai aorta, yang dia baru keluar dari jantung itu adalah aorta. Nah, aorta ini akan bercabang-cabang menjadi saluran-saluran yang lebih kecil, menjadi yang disebut arteri. Kemudian arteri akan bercabang-cabang lagi menjadi saluran-saluran yang lebih kecil lagi yang disebut sebagai arteriola, yang nantinya arteriola ini akan berhubungan dengan kapiler darah yang ada di jaringan tubuh. Nah, kemudian ada lagi yang disebut sebagai arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini merupakan pembuluh arteri yang menghubungkan antara ventrikel kanan jantung dengan paru-paru, dan dia satu-satunya arteri, tipe arteri yang membawa darah miskin oksigen. Umumnya arteri itu membawa darah kaya oksigen, darah dengan jumlah oksigen yang banyak. Tapi untuk arteri pulmonalis, karena dia menuju ke jantung, menuju ke paru-paru, maka dia membawa darah yang miskin oksigen. Nah, kemudian vena.
Nah, vena ini dia fungsinya adalah membawa darah dari kapiler menuju ke jantung. Nah, dinding pembuluhnya dia lebih tipis kalau dibandingkan dengan arteri. Ini kita lihat ototnya lebih tipis, otot polosnya. Nah, kemudian dia memiliki katup. Berbeda dengan arteri yang dia tidak memiliki katup. Arteri hanya memiliki katup saja pada bagian aorta. Nah, sedangkan bagian yang lain tidak memiliki. Sedangkan vena ini sepanjang salurannya terdapat katup dan dindingnya tipis. Kenapa demikian? Karena vena ini tidak memerlukan dinding yang tebal karena dia jauh dari jantung, sehingga tekanannya tidak terlalu besar. Jadi dia tidak memerlukan dinding yang tebal untuk menahan tekanan. Tapi dia memerlukan katup. Karena dengan tekanan yang kecil, maka ada kemungkinan untuk darah itu kembali lagi ke saluran awal. Darah itu kembali lagi ke kapiler. Maka terdapat struktur katup di sini untuk mencegah pembalikan aliran darah. Nah, itu alasannya kenapa vena itu memiliki katup dan dia berdinding tipis. Nah, vena itu ada yang disebut sebagai vena cava. Ini adalah vena yang paling besar, di mana vena ini merupakan muara-muara dari vena-vena yang kecil, di mana vena cava ini adalah vena yang paling dekat dengan jantung. Nah, muara yang menuju ke jantung ini adalah vena cava. Ada vena cava inferior, itu vena cava yang dari saluran atau jaringan tubuh di bagian bawah, dan ada vena cava superior, di mana vena cava superior ini dia membawa darah dari jaringan tubuh bagian atas. Nah, ini urutannya ya. Vena cava itu bagian muaranya. Sebelumnya ada vena-vena yang lebih kecil, sebelumnya lagi yang dekat dengan kapiler ada yang dinamakan sebagai venula. Kemudian ada lagi tipe vena yang lain, yaitu vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah vena yang menghubungkan antara paru-paru dengan ventrikel kiri jantung. Nah, dia adalah satu-satunya vena yang membawa darah yang kaya oksigen karena dia berasal dari paru-paru. Sedangkan vena-vena yang lain umumnya dia membawa darah yang miskin oksigen. Nah, kemudian ada lagi jenis vena yang ketiga, ada vena porta. Nah, vena porta merupakan vena yang menghubungkan antara organ satu dengan organ yang lain. Ini contohnya adalah vena porta hepatica yang menghubungkan antara organ-organ pencernaan dengan hati. Biasanya kalau organ yang lain dari organ tersebut langsung menuju ke jantung, tapi kalau pencernaan dia akan melewati hati dulu ya. Nah, yang menghubungkan itu adalah vena porta hepatica. Kemudian ada pembuluh yang ketiga, yaitu pembuluh kapiler, di mana pembuluh kapiler ini dia terletak pada jaringan tubuh dan memiliki struktur yang paling sederhana dibandingkan pembuluh yang lain. Dia hanya terdiri dari selapis endotelium dan juga membran dasar. Tipis sekali lapisannya, karena kapiler ini berperan dalam proses pertukaran zat atau difusi zat. Struktur yang tipis ini memudahkan transfer zat dari jaringan menuju ke darah atau sebaliknya. Nah, itu kapiler. Jadi struktur pasti mendukung fungsi. Setiap struktur arteri, perbedaannya dengan vena dan juga kapiler, ini pasti memiliki fungsi tersendiri antara satu dengan yang lain. Nah, arteri itu biasanya letaknya ada di tubuh bagian dalam, sedangkan vena itu letaknya di permukaan tubuh. Nah, itu struktur penyusun pembuluh darah. Kemudian ini adalah perbedaan antara arteri dan vena ya. Perbedaan umum antara arteri dan vena. Dilihat dari dindingnya, arteri dia tebal dan elastis, kalau vena dia tipis dan kurang elastis. Alirannya meninggalkan jantung itu kalau arteri, vena itu menuju ke jantung. Darahnya yang dibawa oleh arteri dia kaya oksigen kecuali pada arteri pulmonalis, sedangkan vena dia kaya CO2 kecuali pada vena pulmonalis. Kemudian tekanannya, kalau arteri ini dia tekanannya besar karena dekat dengan jantung, maka ketika pembuluh ini terpotong, maka darah yang keluar akan memancar. Sedangkan kalau vena ketika terpotong, ketika terluka, darahnya hanya menetes saja karena tekanannya kecil, tidak sebesar arteri yang dekat dengan jantung. Kemudian untuk letaknya, arteri dia agak dalam tubuh, kemudian vena ada di permukaan tubuh.
Katupnya arteri hanya satu di pangkal aorta yang membatasi antara aorta dengan jantung, sedangkan vena ini banyak terdapat di sepanjang saluran vena yang besar ya. Kemudian untuk namanya sesuai dengan organ yang dituju, untuk vena sesuai dengan organ yang ditinggalkan. Nah, itu perbedaan antara arteri dan juga vena. Nah, di dalamnya lapisannya ada lapisan ya. Ini isinya adalah endotelium yang halus untuk meminimalisir adanya gesekan dengan darah. Kita tahu bahwa ketika darah trombosit itu bergesekan dengan bagian yang kasar, maka dia akan mudah pecah, maka terjadi penggumpalan. Makanya struktur dari kapiler, dari pembuluh ya, arteri maupun vena maupun kapiler ini di dalamnya ada endoteliumnya yang halus untuk mencegah hal tersebut. Nah, sekian pembahasan tentang organ-organ penyusun sistem sirkulasi. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.